Naura kaget bukan kepalang, kayak kesambar petir di siang bolong. Mungkin itu yang dirasain Naura karena tiba-tiba si Yuda bilang kalau misalkan Yuda adalah calon suami Naura. Calon suami? Mana ngomongnya di depan anak-anak sekolah lagi. Sontak Naura langsung mengelak dan menyangkal pernyataan Yuda. Panik bercampur kesal, mungkin itu yang dirasakan Naura, sehingga membuat Naura pergi meninggalkan Yuda dan teman-teman lainnya termasuk Kinan. Otomatis dong, Yuda mengejar Naura dan mengatakan ke Naura bahwa menikah memang rencana kita kan? Sontak Naura membalas Yuda dengan berkata bahwa itu adalah rencana orang tua mereka, dan itu pun baru bisa dibicarakan ketika Yuda sudah memberitahu orang tuanya kondisi Naura. Itu rencana kita ke depannya. Rencana papa mama aku sama papa mama kamu kalau kamu udah ngomong sama mereka. Di pantai, mungkin Naura kesal terhadap Yuda, akan tetapi beda di dalam lubuk hati Naura yang paling dalam. Keinginan untuk menikah tetap ada dan terbilang cukup kuat. Akan tetapi semua itu bukan berdasarkan pada keputusan orang tua atau kondisi. Semua itu atas keinginan Naura sendiri. Aku mau nikah karena memang dari akunya sendiri mau nikah. Kita berpindah ke gengnya Selin yang sepertinya lebih pas kalau dibilang detektif menurut. Widi, teman satu geng Selin, dapetin foto pas Naura iseng-iseng nyobain gaun pernikahan. Bagai ketiban durian runtuh, Selin langsung nyebar foto itu ke grup sekolah. Dan kalau ada guru bertanya ke Widi, bilang aja kepencet, ujar Selin. Ini beneran, sorry kepencet. Udah hapus aja. Selin, jadi orang kok lempar batu sembunyi kaki. Maksudnya sembunyi tangan. Hal yang dilakukan Selin membuat semua anak-anak sekolah yang ikut study tour geger dan menebar gosip sana-sini. Salah satu sahabat Naura, teman Naura maksudnya, nelfon ke Naura dan mengkonfirmasi hal tersebut. Otomatis Naura mengelak semua tuduhan, bahkan sampai mengatakan bahwa sudah melakukan tes kehamilan bareng guru dan saksinya adalah Selin and the gang. Di depan guru dan hasilnya negatif. Ada Kiki, Selin, dan Widi juga. Selin and the gang tidak menyerah begitu saja, yang membuat Naura harus menerima tantangan wall climbing dari Selin and the gang, yang sebenarnya berbahaya untuk calon ibu muda yang sedang mengandung. Tapi Naura enggak punya pilihan menolak dan meminta Yuda untuk menemani Naura. Tapi si Yuda ngiyain aja lagi. Bukan yang larang dan cari cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang parahnya, wall climbing ini mengakibatkan Naura kontraksi dan kehilangan tenaga serta hampir jatuh. Tidak lama setelah itu, Kinan datang nyelamatin Naura yang udah pusing sampai mau pingsan dan jatuh dari ketinggian. Mungkin karena Kinan sudah mulai sayang ke Naura dan mantan stuntman Tom Cruise yang tahu bahayanya panjat tebing, Kinan marah banget ke semua orang termasuk ke Selin. Lu juga, Lin! Pada apa sih tarik-tarik kesimpulan kayak gini? Selin ngerasa panas dalam dada seperti orang panas dalam. Tapi panasnya Selin bukan karena lagi panas dalam, tapi karena terbakar api cemburu yang datang dari perlakuan Kinan ke Naura. Akibat api cemburu tersebut, Selin mengungkit kebohongan Naura tentang tinggalnya Naura di Bali, bukan Papua. Bilangnya pindah ke Papua dan ternyata malah sama-sama di Bali. Naura langsung menyangkal semua tuduhan Selin dan menjelaskan semuanya. Dari masalah dia pindah ke Bali sampai pertemuannya dengan Yuda. Naura juga berkata bahwa dia bukan artis yang harus ngadain konversi pers supaya semua orang dunia tahu atas keputusannya. Gue gak ngerasa perlu ngomong kayak gini sama kalian semua karena gue bukan artis. Ya emang setiap masalah gue harus konferensi pers. Padahal mah artis ya. Ada yang tahu namanya? Yap, Anda betul. Natasha Sundar. Setelah atraksi wall climbing, Naura pergi ke dokter. Benar aja, apa yang dilakukan Naura itu sangat berbahaya sehingga membuat dokternya, Dr. Risma, marah-marah ke Naura karena apa yang dilakukan Naura sangat membahayakan ibu serta anak yang berada di kandungan Naura. Kalau begini lagi, saya nggak bisa jamin. Kita dibawa ke kamar Naura yang mana ibu Naura yang cantik jelita, baik hati, rajin menabung, tidak sombong, suka manjain anaknya, suka berbaik mobil, dan kebaikan lainnya yang jarang dimiliki emak-emak pada umumnya di universe Wakanda, manggil Naura yang menanyakan apakah Naura yakin akan pergi ke perpustakaan. Kamu yakin mau pergi ke perpustakaan sendirian? Buku diari Naura yang imut kayak bayi cindil itu hilang. Yang nggak tahu cindil, cari aja di Mbah Google ya. Yang pasti warnanya sama kayak buku diari Naura. Ternyata Gue inget kok, tadi gue bawa di sini. buku diari Naura terjatuh di toilet wall climbing. Hal ini sontak ngebuat Naura kaget bukan kepalang. Sekaligus panik gak ketulungan karena diari yang isinya curhatan tentang semua masalah dia selama ini dicurahkan ke dalam buku pink itu.
karena Naura tidak tahu lagi harus cerita ke siapa. Hal ini membuat Naura meminta bantuan Yuda untuk mencari buku pink tersebut di kamar mandi wall climbing bersama Naura. Aku udah cari tapi diary aku nggak ada dalam toilet. Nggak ada juga. Di tempat wall climbing, si Yuda bukannya mikirin cari cara nemuin buku diary Naura, malah flexing ke Kinan dan bilang bahwa dia punya sesuatu yang Kinan gak punya, yang mana sesuatu tersebut adalah cabang bayi di kandungan Naura. Yang pastinya Yuda tidak mengatakan cabang bayi karena akan membuat masalah Yuda dan Naura akan jadi semakin besar. Sama dia, itu punya sesuatu yang lo sama dia nggak punya. Tapi hal itu tidak menurunkan kepercayaan diri Kinan dan malah mengatakan bahwa Kinan tidak peduli hal tersebut. Yuda yang mendengar hal tersebut malah terpancing emosi ke Kinan, yang pada akhirnya mereka berdua beradu ilmu silat dari perguruan Cimande dan perguruan Kera Putih. Ketika dua pria pemain utama saling bertarung dan mengadu ilmu masing-masing, Naura yang sedang mencari buku diarinya dikunci di kamar mandi oleh Selin, Widi, dan Kiki. Yang untungnya Kiki Saputri, maksud saya Kiki aja, bantuin Naura dengan cara melerai perkelahian dua jawara tersebut dan langsung datang nyelamatin Naura. Perbuatan Kiki yang nyelamatin Naura malah ditanggapi sangat-sangat kurang baik oleh Selin dan Widi. Bahkan Widi sampai ngedorong Kiki dan terjatuh di lantai yang ngebuat semua isi tas Kiki berceceran. Dan ternyata buku diari Naura selama ini ada di Kiki. Diam aja. Au. Kiki sepertinya sudah memihak Naura. Mungkin kasihan terhadap kondisinya saat ini. Mungkin Kiki berpikir bagaimana jika hal itu terjadi pada dirinya. Memihaknya Kiki ke Naura dibuktikan dengan cara Kiki menarik hasil USG yang terjatuh dari buku diari Naura dan berhasil mengambil sobekan nama depan. Yang mana sobekan nama depan tersebut adalah sobekan nama depan Naura yang membuat Selin dan Widi tidak melihat nama tersebut. Coba. Ih, apaan sih Ki? Namanya kebaca nih. Haryatma. Scene berpindah ke pesta pantai dan ada Naura yang diajak Kinan untuk membicarakan sesuatu yang penting. Bahkan Naura sampai kabur dari rumahnya hanya untuk bertemu Kinan. Kinan berencana ingin menyatakan perasaannya ke Naura. Kinan membawa Naura ke pantai untuk menyatakan perasaan terdalam yang ditahan Kinan selama ini. Dan tiba-tiba ketika Kinan ingin menyatakan perasaannya, Gue mau bilang, gue kembang api malah mengganggu momen tersebut. Karena kehilangan momen, Kinan menjadi grogi, haredang dan panas tis. Sehingga Kinan pergi ke toilet untuk menenangkan dirinya dan berlatih menyatakan perasaannya ke Naura. Hampir saja Kinan menyatakan perasaan ke Naura, malah datang Yuda yang mengganggu suasana dan membuat suasana menjadi tegang. Yang membuat Naura menjadi semakin penasaran apa yang ingin disampaikan Kinan yang terhenti karena kedatangan Yuda. Nggak bermaksud GR atau gimana ya, cuma aja bener gak omongannya Yuda? Tadi lo bilang pengen ngomong sesuatu kan sama gue? Kinan merasa terpojok dan sudah tidak dapat mengelak lagi dengan keadaan tersebut. Walaupun berat, akan tetapi Kinan harus menyampaikan maksud membawa Naura ke pesta tersebut. Kinan mengatakan sayang kepada Naura, dan ketika Naura akan merespon perasaan Kinan yang sudah diungkapkan dengan susah payah, Naura, gue sayang sama lo. susah payah Kinan mengungkapkan rasa sayangnya ke Naura, membuat Naura penasaran dan akan merespon pernyataan Kinan tersebut. Akan tetapi, ketika Naura akan merespon perkataan Kinan yang bilang sayang ke Naura, Dia emang sayang sama kamu. Gue sayang sama lo sebagai teman. Yuda yang berada di samping Naura dan Kinan merasa tidak percaya atas pernyataan Kinan yang mengatakan sayang ke Naura hanya sebatas teman. Yuda meyakini bahwa Kinan sayang ke Naura lebih dari sekedar teman. Tapi Kinan mengelak dan bahkan berkata Yuda hanya cemburu buta. Merasa tidak dapat membuktikan apa-apa, serta Kinan yang tidak mau melanjutkan pernyataannya, Yuda langsung mengajak Naura pergi. Tetapi Naura menolak hal tersebut. Because you're my best friend. Karena gue sayang sama lo mending pulang deh. Kita pulang. Enggak. Hey, Setelah malam Kinan menyatakan perasaannya ke Naura, Naura mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dan nomor tersebut adalah milik Kiki. Kiki telah membaca semua isi diari Naura.
Kiki meminta bertemu dengan Naura untuk mengembalikan buku diari Naura tersebut. Halo Naura. Kiki, diary lo ada di gue. Naura kaget dan mulai panik. Naura bingung harus bereaksi seperti apa. Sehingga Naura menelpon Yuda dan menceritakan hal tersebut. Sama seperti Naura, Yuda pun kaget mendengar informasi tersebut. Yuda seakan memproses dan mencoba mencari cara mendapatkan buku diari tersebut. Apa? Ya, kamu bisa susul aku nggak? Kita ketemuan di sana, oke? Kita akan melihat Kiki akan berangkat ke taman dan menemui Naura di taman. Ketika Naura sudah bertemu Kiki di taman dan mulai menanyakan apakah ada orang lain yang mengetahui isi buku diari Naura, tiba-tiba saja tas Kiki dijamret oleh orang yang tidak dikenal. Karena begitu cepatnya penjamret itu lari, tas Kiki beserta isi diari Naura tidak bisa diselamatkan. Saking cepatnya jambret itu lari, bahkan Kinan yang tidak sengaja bertemu Kiki dan mengejar penjamret yang membawa tas Kiki pun tidak sanggup untuk mengimbangi kecepatan lari jambret tersebut. Melihat jambret dan isi tasnya sudah terlalu jauh, Kiki mengikhlaskan tasnya. Selang tak begitu lama, Naura yang ikut mengejar pendatang bertemu Kinan dan Kiki. Hal ini membuat Kinan memanfaatkan momen tersebut untuk memberikan Naura gelang yang berpasangan. Gelang tersebut akan bergetar dan getarannya akan sampai pada pasangannya apabila memencet tombol pada gelangnya. Orang yang pakai gelang pasangannya juga bisa merasakan getaran lo. Mau jarak sejauh apapun itu. Jadi ini cara yang beda dan unik aja untuk menandakan kalau kita mau komunikasi. Ternyata tas Kiki yang tadi dijamret ada di Selin dan Widi. Sepertinya penjamret yang mengambil tas Kiki adalah suruhan dari Selin dan Widi. Selin bingung dan bertanya-tanya, kenapa isi tas Kiki hanya sebuah buku novel? Untungnya, buku diari Naura sudah diambil oleh Yuda. Ki, ini tadi Yuda yang ambil. Kita ganti sejenak sinyal Kiki yang mulai ditekan oleh Selin dan mengancam Kiki akan menyebarkan rahasia Kiki ke publik. Sepertinya Selin mulai curiga ke gerak-gerik Kiki yang selama ini. Kecurigaan Selin terutama ada pada sifat Kiki yang sepertinya terus menyembunyikan sesuatu dari Selin. Kecurigaan sama Naura dan lo mau dapetin bukti dari kecurigaan lo itu mana? Gue bakalan bongkar rahasia. Hari di mana Pak Cakra, papahnya Naura, akan berbicara ke Pak Reza, papahnya Yuda, akhirnya datang. Yuda sepertinya mulai gentle dan menyambungkan telepon dari Pak Reza ke Pak Cakra. Dan Pak Reza mengatakan akan datang ke rumah Naura besok. Halo, Pak Reza. Saya Cak. Gimana, Pak? Mereka mau kesini. Sungguh naas, ternyata Yuda sudah menyusun rencana untuk kabur dari tanggung jawabnya terhadap Naura. Lagi, Yuda kabur ke Jepang tanpa memberitahu siapapun, bahkan pamannya yang tinggal bersama Yuda. Yuda juga menyewa orang untuk berpura-pura menjadi Pak Reza untuk mengelabui Pak Cakra, papahnya Naura. Kamu kerja sama Yuda ya? Saya nggak tahu rencana ini. Saya nggak perlu Yuda. Dan saya... Sesampainya orang tua Naura di rumah, Naura mempertanyakan kenapa Yuda tidak ikut bersama mereka. Orang tua Naura menjelaskan apa yang telah Yuda lakukan. Hal ini membuat Naura shock dan semua rasa bercampur aduk menjadi satu. Bahkan Naura tidak percaya ketika Naura membaca surat dari Yuda. Aku tetap takut. Minta tolong orang buat pura-pura jadi papaku. Love you, Naura. I love you. Tapi kalau aku harus kasih tahu orang tua aku tentang keadaan kamu, tolong kamu jangan harapin aku lagi. Selepas mengetahui kaburnya Yuda, Naura mulai kehilangan arah dan bingung bagaimana mengungkapkan rasa kecewanya. Naura juga bingung ingin cerita ke siapa atas masalah dia. Akhirnya, Naura menelpon Kina dan menceritakan semuanya sambil dibarengi tangis yang terseduh-seduh. Yuda ninggalin gue lagi. Kinan yang mendengar hal tersebut sontak langsung memesan tiket ke Bali untuk menemui Naura, mengingat Naura hampir bunuh diri tempo hari karena permasalahan Yuda. Sesampainya di Bali, Naura tidak dapat ditemui di tempat tinggal maupun di restorannya. Kinan mendapat informasi bahwa Naura sedang dirawat di rumah sakit, dan ketika Kinan menemukan Naura,
Kinan kaget dan langsung berlari menuju Naura yang dikira Kinan akan bunuh diri kembali. Ternyata Naura hanya mencari udara segar, bukan mau bunuh diri. Kinan terlalu panik sampai mengira Naura akan bunuh diri. Tiba-tiba saja, entah dari mana, Kinan merasa ada angin segar yang berhembus dalam pikirannya. Seakan waktu sedang memihak pada dirinya, momentum sedang mendukungnya. Pada saat momen salah paham itu, Kinan mengutarakan perasaan dia yang sesungguhnya. Naura langsung bingung dan berkaca-kaca. Dan ketika Naura akan menjawab, I love you more than just a friend. film pun bersambung. Seperti yang diduga dari Yuda bahwa dia akan kabur, karena menurut Babang Tom ini, apa yang dilakukan Yuda hanya untuk memenuhi ego, tidak ingin tersaingi oleh Kinan. Dan ketika dia sudah merasa menang dari Kinan, Yuda langsung kabur ke Jepang dan meninggalkan tanggung jawabnya terhadap Naura lagi. Mungkin itu saja alur cerita film yang dibawain saya, Tom Man. Quote-nya hari ini adalah, jangan percaya pada mawar sekalipun itu indah, karena kepercayaan setelah luka sama saja memberi kesempatan kedua untuk serigala. Jangan lupa subscribe dan nonton film aslinya di WTV Indonesia. Hatur Nuhun.